Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Siti Munawaroh, SPD SST MSI. Saya adalah dosen pengajar di program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis, Fakultas Teknologi dan Manajemen Kesehatan di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiataweda. Sebagai seorang dosen, ada 3 kewajiban, yaitu Tridharma perguruan tinggi yang harus saya lakukan, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di antara 3 kewajiban tersebut, passion saya lebih besar pada bidang pendidikan dengan rincian bobot bidang pendidikan 60%, penelitian 20%, dan pengabdian kepada masyarakat 20%. Saya akan menjelaskan salah satu tugas saya di bidang pendidikan, yaitu pengajaran praktikum parasitologi 1 dengan bobot 2 SKS yang dilaksanakan pada semester 3. Sebelum kuliah dimulai, saya menyusun rencana pembelajaran berupa RPS yang menjadi panduan untuk pelaksanaan proses pembelajaran. RPS tersebut saya unggah ke Online Administration School Informasi Sistem atau OASIS, yaitu sistem informasi akademik yang diterapkan di Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiataweda. RPS tersebut akan menjadi acuan untuk penentuan jadwal kelas dan praktikum. Deskripsi mata kuliah praktikum parasitologi 1 adalah mata kuliah yang berfokus pada pengenalan dasar-dasar parasitologi, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa mampu melakukan diagnosa laboratorium dengan mengamati morfologi dari nematoda usus, nematoda jaringan, Trematoda darah, Trematoda hati, Cestoda, Rhizopoda, Ciliata, Flagellata, Sporozoa, Arachnida, Crustacea, dan Insecta. Metode pengajaran yang saya terapkan adalah secara luring di laboratorium parasit dengan pendekatan pembelajaran yang mencakup ceramah, diskusi, tanya jawab, tugas, resitasi, dan instruksi langsung. Sebelum proses belajar, saya dan mahasiswa yang bertanggung jawab atas mata kuliah praktikum parasitologi 1 berkomunikasi melalui Telegram ataupun WhatsApp tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum praktikum dimulai. Setiap kali pertemuan, saya selalu mengunggah materi pembelajaran di OASIS yang terhubung dengan Moodle, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengunduh materi tersebut untuk dipelajari. Selain itu, pada setiap sesi pembelajaran, mahasiswa melakukan absensi di Moodle yang telah saya atur agar kehadirannya dapat tercatat secara otomatis di Moodle. Dalam kegiatan pembelajaran, saya selalu memenuhi komponen DIE, yaitu Delivery, Interaktif, dan Asesmen. Pada awal perkuliahan, saya melakukan apresiasi untuk menilai kesiapan mahasiswa dalam mempelajari materi ajar dengan memperhatikan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki mahasiswa tersebut. Lalu, saya melanjutkan dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan strategi pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan tersebut. Dalam proses delivery, saya menggunakan media pembelajaran berupa PPT yang menarik, modul praktikum yang jelas, serta didukung video yang dapat meningkatkan minat mahasiswa selama proses belajar. Selama proses pembelajaran, terdapat interaksi antara saya dan mahasiswa melalui diskusi dan tanya jawab mengenai materi pembelajaran. Misalnya, saat ada yang belum dimengerti atau masih bingung dengan prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jika tidak ada yang bertanya, saya
saya akan bertanya kepada mahasiswa agar proses pembelajaran bersifat timbal balik. Di akhir perkuliahan, saya melakukan asesmen berupa evaluasi untuk mengetahui kemampuan mahasiswa terhadap pencapaian pembelajaran yang telah dilaksanakan. Proses penilaian saya lakukan dengan meminta ulasan materi yang telah dipelajari pada pertemuan itu atau memberikan tugas yang perlu dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Dalam perkuliahan praktikum, saya membagi mahasiswa ke dalam 6 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari maksimal 4 mahasiswa. Pembagian kelompok ini bertujuan untuk mempermudah penyampaian instruksi secara langsung. Saya mendemonstrasikan langkah-langkah dari prosedur praktikum yang akan dilaksanakan dalam pertemuan tersebut. Kemudian mahasiswa melakukan secara bergiliran sehingga mereka dapat mempraktekkan dengan benar apa yang menjadi capaian pembelajaran kuliah. Evaluasi pada mata kuliah praktikum parapsikologi 1 ini terdiri dari bobot post-test 40%, laporan 20%, hasil pemeriksaan 20%, pretest 10%, dan pengadilan 10%. Demikian video pembelajaran saya terkait pendekatan DIE pada mata kuliah praktikum parapsikologi 1. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara luring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Praktikum hari ini apa materinya? Fasciola hepatica. Oke, sebelum praktikum dimulai, kita berdoa dulu. Salah satu pimpin doa. Seluruhnya duduk siap. Sebelum memulai praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan doa semoga kita diberi kemudahan dalam mempelajari serta ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan dipersilakan. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat siang. Oke, sebelum praktikum kita mulai, kita pretest dulu. Silakan buku pretestnya disiapkan. Untuk soal pretest sudah saya tampilkan di layar. Silakan dikerjakan waktu 10 menit. Dikerjakan sendiri. Jangan tengok-tengok teman sebangku. Oke, waktu pretest habis, silakan buku pretest dikumpulkan. Salah satu berdiri untuk kumpulkan ke depan. Untuk pretestnya, ada yang tidak bisa? Bisa. Oke, kalau bisa, coba Olive nomor 1 jawabannya apa? Menjawab tujuan praktikum hari ini untuk mengetahui morfologi makroskopis fasciola hepatica seperti bentuk, ukuran, warna, dan lapisan. Jadi makros ya, dari bentuk, kemudian warna, ukuran, dan lapisan. Ada lagi yang mau menambahkan? Oke, Banua. Tujuannya itu untuk mengetahui struktur morfologi mikroskopis seperti sistem reproduksi, sistem pencernaan, dan juga sistem ekskresi. Oke, secara mikroskopis dari sistem pencernaan, reproduksi, dan sekresi. Oke, identifikasi morfologi fasciola hepatica. Ya, jadi fasciola hepatica, ada yang tahu fasciola hepatica ini habitatnya di mana?
Di hati ya. Jadi fasciola hepatica ini disebut juga dengan cacing hati ya, karena habitatnya berada di hati. Kemudian disebut juga dengan Swift left loop ya, atau cacing pada domba ya, cacing pada domba, karena banyak kasus yang terinfeksi yaitu pada domba. Selanjutnya yaitu kita masuk ke morfologi dari cacing fasciola hepatica. Ya. Untuk yang pertama yaitu dari bentuk. Bentuknya yaitu berbentuk daun, pipih dan melebar bagian depannya atau anterior. Jadi bagian anteriornya ini melebar. Kemudian dengan ujung posteriornya meruncing ya, ini meruncing. Kemudian untuk ukurannya memiliki ukuran yaitu panjang 20 sampai 30 mm dengan lebar 8 sampai 13 mm. Untuk permukaan tubuh cacing ini ditutupi oleh duri-duri kecil ya. Fungsinya di sini untuk membantu untuk pergerakan dari cacing ya. Kemudian memiliki alat isap. Ya, ada dua untuk alat isapnya, yaitu ada penghisap oral, ini ada di bagian mulut, ya. Kemudian ada penghisap ventral, ini ada di bagian bawah mulut. Selanjutnya untuk organ reproduksi pada cacing dewasa ini bersifat hermafrodit, ya. Jadi memiliki dua sel kelamin, yaitu ada jantan dan betina dalam satu tubuhnya. Ya. Kemudian kita masuk ke morfologi dari telur fasciola hepatica. Ya. Untuk bentuknya, untuk telur sendiri memiliki bentuk oval, ya, bentuknya oval, ya. Kemudian dengan cangkang tipis dan mempunyai operculum. Jadi mempunyai operculum di salah satu ujungnya. Untuk warnanya memiliki warna kuning kecoklatan. Ukurannya sendiri antara 130 sampai 150 kali 63 sampai 90 mikron. Untuk selanjutnya yaitu siklus hidup ya. Untuk siklus hidup dari fasciola hepatica. Untuk fasciola hepatica ini membutuhkan 2 inang untuk menyelesaikan hidupnya. Ya. Mohon maaf. Untuk inang definitif ya, yaitu ada herbivora seperti domba, kambing, sapi dan manusia. Cacing dewasa ini hidup di saluran empedu. Hewan ini juga berfungsi sebagai inang reservoir. Untuk inang perantara di sini yaitu ada siput dari genus Limnaea, misalnya Truncaluna dan Succinea yang menjadi tempat terjadinya perkembangan dari larva, dari bentuk larvanya. Ini gambaran dari siklus hidup fasciola hepatica. Ya, jadi siklus hidup fasciola hepatica yaitu dari telur cacing dewasa ini berada di saluran empedu. Inang definitifnya ini melepaskan telur yang keluar bersama feses. Jadi telur ini keluar bersama feses, kemudian di dalam air ini akan menjadi bentuk miracidium. Jadi telur tadi menetas menjadi bentuk miracidium, kemudian menjadi larva bersilia yang aktif berenang. Selanjutnya ini masuk ke inang perantara, yaitu siput. Ya. Miracidium ini masuk ke dalam tubuh siput air tawar.
kemudian menjadi bentuk sporokista. Ya. Di dalam tubuh siput, Miracidium ini berkembang menjadi bentuk sporokista. Kemudian dari sporokista ini menjadi tahap ke redia. Ya, dari sporokista ini berenang menjadi redia yang kemudian berkembang menjadi bentuk serkaria. Serkaria sendiri ini memiliki ekor dan dapat berenang bebas. Metaserkaria ini meninggalkan siput dan menempel pada tumbuhan air dan membentuk kista yang disebut dengan metaserkaria. Kemudian untuk inang definitif yaitu manusia dan hewan ternak yang terinfeksi, cara terinfeksinya dengan menelan metaserkaria yang menempel pada tumbuhan. Jadi penularannya tadi dari perkembangan cacing dewasanya ini ada di dalam usus. Penularannya yaitu melalui memakan tumbuhan yang mengandung metaserkaria. Ya. Perkembangan cacing ini menjadi dewasa di dalam usus. Ya. Kemudian metaserkaria ini menetas dan larvanya ini bermigrasi ke hati dan saluran empedu. Jadi tempat mereka tumbuh, ya. Jadi cacing ini tumbuh dan menjadi cacing dewasa. Ini berada di hati dan saluran empedu. Kemudian terjadi reproduksi cacing dewasa di saluran empedu ini akan menghasilkan telur dan siklus hidup pun berulang, ya. Jadi setelah reproduksi akan menghasilkan telur, ya. Telur tadi akan keluar bersama feses. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, ada yang ditanyakan? Oke, silakan Ibu. Bagaimana fasciola hepatica dapat menyebabkan penyakit hati? Ya, bagaimana cacing fasciola hepatica bisa menyebabkan penyakit hati? Ya, jadi cacing fasciola hepatica ini kan cacing dewasanya hidupnya menetap di hati. Selain di hati, di saluran empedu. Ya, dan ini akan menghisap darah serta jaringan di sekitarnya. Dan migrasi dari larva jaringan ini, hati ini menyebabkan nekrosis, peradangan dan fibrinosis, ya, fibrinosis pada hati. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Gimana? Belum. Oke, kalau nggak ada, berarti ganti saya yang tanya. Ya, coba Mbak Fernanda sebutkan apa diagnosis dari fasciola hepatica. Izin menjawab, Bu. Diagnosis fasciola hepatica itu ditemukannya cacing dewasa dan telur dalam feses. Oke. Jadi untuk diagnosis pasti dari infeksi fasciola hepatica dengan ditemukannya bentuk cacing dewasa dan telur pada feses. Ya. Selain itu juga dilihat dari gejala klinisnya, yaitu terjadinya pembesaran, kemudian pelunakan, serta peningkatan dari hasil eosinofil. Ya, oke. Ada yang ditanyakan lagi? Belum. Oke, kalau belum berarti kita langsung ke materi praktikum hari ini. Untuk sampelnya kita sudah ada di sini, yaitu sampel untuk cacing fasciola hepatica, ya. Dan kebetulan juga di lab sudah disiapkan untuk preparat yang sudah jadi, ya. Jadi nanti silahkan ambil ke depan, perwakilan per meja untuk ambil sampel ke depan. Oke, sebelum praktikum kita mulai, kita
pakai dulu APD-nya ya. Oke, perwakilan salah satu meja maju ke depan untuk ambil preparat. Nanti ya, untuk makrosnya bisa dilihat di sini ya, di dalam toples. Ini ada cacing Fasciola hepatica yang diawetkan dengan formalin. Ya. Ini untuk melihat secara makros. Kemudian untuk sediaan preparatnya bisa dilihat ya, dicek morfologinya secara mikroskopis. Kemudian hasilnya nanti dilihat, disesuaikan dengan atlas ya. Atlasnya bisa ambil ke depan. Ya, silakan diperiksa di mikroskop, dilihat untuk morfologinya. Oke, sudah ada yang menemukan? Oke. Oke, bentuknya gimana? Ya, daun. Bentuknya seperti daun. Ini bagian apa? Yang interior atau anterior? Interior. Interior. Oke. Ini yang paling depan ya. Ini ada bentuk mulutnya, bisa dilihat ya. Oke. Sudah benar, bentuknya seperti ini. Dilanjutkan buat laporan ya. Diselesaikan buat laporannya. Oke. Nanti setelah digambar, nanti saya ACC. Oke. Oke. Kesimpulannya bagaimana? Ditemukannya cacing Fasciola hepatica. Terlihat jelas ya secara mikroskopis bagian-bagiannya. Oke. Terima kasih Bu. Oke. Oke, semua sudah ACC, sudah saya nilai. Silahkan untuk preparat sama atlasnya dikembalikan ke depan. Nah, untuk kesimpulan praktikum hari ini, bagaimana kesimpulannya? Ya, jadi untuk kesimpulan praktikum hari ini yaitu morfologi Fasciola hepatica ini mencerminkan adaptasi dari parasit di saluran
empedu pada hewan maupun manusia. Untuk struktur tubuhnya pipih ya, mempunyai alat isap serta sistem reproduksi yang kompleks, sehingga memungkinkan cacing ini untuk bertahan dan berkembang di dalam tubuh hospes. Ya. Untuk praktikum hari ini sudah paham atau ada yang perlu ditanyakan? Paham ya? Oke, kalau sudah jelas semua, apa hasil praktikum hari ini sudah sesuai dengan yang di atas? Sudah. Oke. Kalau sudah, untuk materi minggu depan ya, yaitu masuk ke spesies Schistosoma. Ya, masuk ke spesies Schistosoma. Untuk materinya sudah saya upload di Moodle. Jadi nanti bisa diunduh, kemudian bisa untuk bahan dipelajari untuk pertemuan minggu depan. Semua sudah jelas, sudah paham untuk materi praktikum hari ini. Jadi silahkan ditutup doa. Ya, salah satu pimpin doa. Seluruhnya sebelum kita mengakhiri praktikum pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa semoga ilmu yang terus kita pelajari bisa berguna dan bermanfaat kelak. Amin. Berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan dipersilakan. Berdoa selesai memberi salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang, terima kasih. Untuk praktikum hari ini saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.